Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama Sehati, Sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Amel kembali hadir untuk menyapa Anda. Kali ini di program spesial Sehati, Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati, Mitra Pas. Yang pagi hari ini kita akan membahas mengenai bahaya hipertensi. Dengan narasumber yang sudah hadir, ada Apoteker Zainuri, Sarjana Farmasi dari Apotek AM Putra Jeta. Halo, selamat pagi Mas Zainuri. Selamat pagi Mbak Amel. Bagaimana kabarnya ini, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Ada juga Mbak Ati Mahfuroh ya, apoteker dari Puskesmas Wedari Jaksa 2. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Amel. Sehat Mbak Ati? Sehat, Alhamdulillah. Dari Wedari Jaksa ini lumayan ya. Oke, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085977999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bergabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Terkait dengan hipertensi ini menjadi penyakit yang menjadi momok mungkin untuk sebagian masyarakat karena resikonya dari hipertensi ini juga sangat tinggi ini ya. Nah ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga pengertian dari hipertensi dan lain sebagainya ini. Monggo, dari siapa dulu? Oh iya, baik, pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan tentang bahaya hipertensi. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu hipertensi. Dari katanya hiper itu adalah tinggi, tensi itu tekanan. Jadi hipertensi itu adalah ketika tekanan darah kita itu tinggi. Dimaksud tinggi itu adalah lebih dari 140. Tapi ketika melakukan pengecekan minimal dilakukan 2 kali. Jadi misalkan pagi dicek, kemudian sore hari dicek lagi, ternyata kok tensinya masih tinggi, misalkan 141, itu juga sudah dikatakan hipertensi. Kemudian hipertensi juga ada kategorinya. Jadi yang pertama tadi adalah 140, kemudian yang kedua adalah di atas 160, dan yang ketiga adalah di atas 180. Jadi normalnya kita adalah tensi itu adalah 120/80. Ketika di atas itu masih disebut sebagai prehipertensi. Jadi sebelum ke hipertensi. Tapi tadi itu ya, mengeceknya harus 2 kali minimal. Jadi pagi, kemudian sore, kemudian besoknya dicek lagi kok masih tinggi. Nah itu bisa dikatakan hipertensi. Nah kenapa hipertensi ini bahaya? Karena seringnya hipertensi itu tidak memiliki gejala di awal-awalnya. Jadi tiba-tiba terus waktu tes, waktu cek kesehatan kok tiba-tiba tensinya langsung tensinya 160, tensinya 180. Nah ini kan bahaya karena dia tidak ada gejala, tidak ada dirasakan, tapi ternyata tubuh kita itu punya kondisi yang abnormal. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan nanti akan merembet kemana-mana. Salah satunya itu kalau kita ibaratkan tubuh kita, jantung itu adalah pompanya, kemudian pembuluh darah itu adalah seperti selang yang mengaliri darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen juga makanan. Nah selang ini atau pembuluh darah ini itu sifatnya elastis, jadi dia bisa melebar, bisa menyempit gitu ya. Nah kondisi seperti ini ketika tekanan darah kita tinggi, berarti kan tadi pembuluh darah itu akan mengalirkan darah kita dengan tekanan yang tinggi ke organ-organ lain seperti organ jantung, kemudian ke ginjal, kemudian ke otak. Jadi ketika itu masalah nanti juga akan menimbulkan
masalah-masalah lain seperti stroke, gagal ginjal, kemudian dan lain-lain. Nah, untuk penyebabnya, ya, penyebab paling utama dari hipertensi itu adalah pola hidup yang tidak sehat, mulai dari merokok, kemudian obesitas, kemudian kurangnya olahraga, dan yang paling penting itu adalah terlalu banyaknya mengkonsumsi garam, baik itu dari garam dapur, terus kemudian penyedap, micin gitu ya, dan juga dari makanan-makanan ringan, snack itu kan rasanya asin. Nah, yang ingin kita kampanyekan itu adalah mari kita mengurangi konsumsi garam. Kalau rokok ya pasti kita sudah lihat banyak promosi-promosinya, bahkan di kemasannya itu ditampilkan juga bahaya merokok. Tapi yang kita lupa itu adalah mengurangi konsumsi garam. Padahal kita makan sehari bisa sampai 3 kali. Nah itu kan pakai garam semua. Belum lagi nanti kalau nyemil. Jadi dan misalkan kalau garam itu ya, kalau misalkan di rumah masaknya untuk satu keluarga, yang mengkonsumsi garam itu kan tidak hanya yang masak, tapi juga yang makan juga semuanya mengkonsumsi garam. Nah maka dari itu ketika kita punya kondisi hipertensi, yang paling utama adalah kita coba untuk diet garam, mengurangi konsumsi garam, goreng-gorengan. Nah, sebelum kita mengkonsumsi obat ya tentunya kita harus mulai dari pola hidup yang sehat dulu. Itu untuk pengertian hipertensi dan juga penyebabnya. Mungkin Mbak Ati mau melanjutkan. Monggo Mbak Ati. Ya, jadi tadi udah dijelaskan ya beberapa bahaya dari hipertensi. Jadi salah satunya terjadi komplikasi ya. Nah, jadi karena tekanan darah yang tidak terkontrol dalam jangka waktu yang panjang, itu akan mengganggu pembuluh darah dalam mensuplai darah ke organ-organ penting seperti jantung, otak, ginjal, dan mata. Nah, beberapa komplikasi itu diantaranya ada penyakit jantung, terus terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak atau stroke. Nah, stroke ini terjadi karena suplai darah ke otak ini berkurang karena terjadi penyumbatan atau ketika pembuluh darah di otak ini pecah. Nah, selanjutnya terjadi juga komplikasi pada ginjal. Nah, ini karena terjadi hipertensi, maka ginjal tidak menerima oksigen dan nutrisi dalam jumlah yang memenuhi sehingga ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya juga bisa juga terjadi komplikasi pada mata atau retinopati. Selanjutnya untuk penanganan atau pengobatan hipertensi, jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Jadi jika kita sudah terkena hipertensi, maka pengobatan hipertensi bisa kita lakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik. Nah, ini sebagai penanganan awal atau kontrol. Yang kedua adalah dengan mengatasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Jadi pengobatan hipertensi ini kan pengobatan yang jangka panjang ya, bahkan seumur hidup. Jadi memang harus minum obat secara teratur. Jadi diperhatikan juga dosisnya, terus aturan pakainya, berapa kali sehari, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dengan mengatur tadi pola makan, sudah disinggung sama Mas Zainuri ya. Jadi memperbanyak asupan sayuran, buah-buahan. Terus yang terpenting adalah mengurangi asupan garam. Jadi dianjurkan ini untuk asupan garam adalah tidak melebihi 2 gram per hari. Terus dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan seperti jalan kaki setidaknya 30 menit dalam 1 hari. Kemudian untuk menghindari rokok, alkohol, dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Seperti itu. Oke. Ya. Iya, menarik sekali Mitra Pas terkait dengan hipertensi ini memang
selain darah tinggi akan muncul penyakit-penyakit lain nanti yang menyertai ya. Jadi untuk Anda mungkin jaga pola makan tadi yang sudah disebutkan, diet garam ini sangat penting juga ya. Apalagi banyak jajanan-jajanan sekarang ini yang mengandung micin dan garamnya yang berlebihan, Mitra Pas ya. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program Sehati, sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati, Mitra Pas. Dan untuk pagi hari ini kita masih membahas mengenai bahaya hipertensi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, Mitra Pas ya. Dan ini sudah ada yang gabung, ada Ibu Ika di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Untuk Ibu Ika ini bertanya terkait dengan makanan apa saja yang tidak boleh dimakan untuk orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi, atau mungkin untuk orang-orang yang tekanan darahnya normal dan mencegah agar tidak terjadi tekanan darah tinggi. Ini monggo. Ya, tadi disebutkan makanan terutama adalah yang mengandung tinggi garam. Kalau dari rasanya aja makanan yang asin-asin. Sebagai contoh saja saya ambil ya, mie instan. Nah, mie instan itu di keterangan komposisinya itu kandungan garamnya saja itu sudah sekitar 1 gram. Itu 1 bungkus mie instan ya. Kalau misalkan 2-3 bungkus, itu kan sudah tinggi sekali. Nah, mungkin boleh makan mie instan tapi bumbunya tidak usah dimasukkan. Nah, Ambar jadinya. Nah, itu memang untuk menangani hipertensi itu adalah pola diet dulu. Jadi ketika kita bisa melakukan pola diet garam, nanti lama-kelamaan nanti tensi akan menurun. Ibaratnya kita percuma ya kita minum obat, tapi pola makan kita, konsumsi makanan kita amburadul. Jadi antara penyebab dan obatnya nanti akan saling imbang. Gak ngaruh ya? Iya, jadi makanan-makanan yang asin terutama ya itu harus dihindari. Ya kayak jajan-jajanan yang asin, bumbu-bumbu itu kan, itu harus dihindari. Yang kedua adalah gorengan. Nah, gorengan ini dia mengandung tinggi lemak, tinggi minyak gitu. Nah, kita konsumsi terus gorengan terus menerus, akhirnya kolesterol atau minyak di dalam darah kita akan tinggi. Nah, ketika minyak ini tinggi dalam atau kolesterol ini tinggi dalam darah, dia lama-kelamaan nanti akan menumpuk di pembuluh darah. Seperti selang tadi, ketika ada tumpukan dia akan menyempit. Akhirnya apa? Tensinya makin tinggi lagi. Nah, gitu ya. Pokoknya makanan-makanan yang instan, yang asin itu dihindari. Itu dia Mbak Ika, makanan instan, makanan asin. Padahal katanya kalau makan sayur tanpa garam kurang enak. Nah, kurang sedap gitu ya.
Oke, resiko, tapi memang ini untuk kesehatan ya. Ya, dan jahatnya garam itu dia punya resistensi, Mbak. Jadi ketika kita makan misalnya setengah sendok sekarang terus menerus, lama kelamaan rasa asin itu akan semakin nambah. Jadi kok segini rasanya kurang asin ya, besok ditambahi lagi, besok ditambahi. Lah resikonya itu gitu, jahatnya garam ya di situ. Oke, berarti mungkin mau menambahkan, monggo. Mungkin menambahkan saja ini ya, mengurangi penggunaan rokok, alkohol seperti itu. Terus tadi mungkin menambahkan selain mie instan, mungkin makanan cepat saji yang lain, mungkin seperti burger atau apa ya yang lain ya, kentang goreng kayak gitu. Iya, nampaknya yang enak-enak tadi gorengan juga. Kita harus ngontrol, harus benar-benar dari diri kita memang harus kesadarannya harus ini ya. Kalau enggak ya susah ya. Itu tadi Ibu Ika yang sudah gabung. Nanti kalau mau memberikan tanggapan lagi boleh banget di SMS WA 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877 ya. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin untuk materinya sembari menunggu penanya ini. Monggo. Tadi ya, hipertensi itu juga dinamakan silent killer karena dia seringnya tidak bergejala. Jadi saya pernah ketemu dengan pasien waktu minta tensi di apotek gitu ya, tensinya itu sudah di atas 180, 160, 180 kadang. Nah, repotnya itu ketika kita sarankan untuk perubahan pola hidup, kemudian mengkonsumsi obat, jawabannya Mas begini, Mas, saya kalau 160 itu enak, kalau di bawah 160 itu malah pusing. Nah, inilah yang salah. Secara normal tubuh kita akan menyesuaikan. Jadi ketika tadi ya, karena awalnya itu tidak bergejala. Jadi ketika normalnya 120 kemudian naik 140 memang tidak ada gejala. Kemudian 160 baru timbul gejala pusing, mungkin susah tidur, baru dicekkan. Ketahuannya sudah di 160. Kemudian ketika mau diturunkan, karena mungkin turunnya tiba-tiba ya dari 160 ke 140 targetnya atau 120, tubuh ini kan sudah terbiasa dengan tensi yang tinggi. Ketika diturunkan, tubuh ini juga memberikan respon, tensinya kok turun, maka timbul juga pusing. Tapi percayalah, kalau tensi itu dibiarkan tinggi terus-menerus dengan alasan bahwa saya sudah terbiasa dengan 160, lama-kelamaan akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lain ya, seperti tadi gagal ginjal, kemudian penyakit jantung, bisa juga ke stroke. Nah, inilah yang bahaya karena tiba-tiba terus nggak ada gejala, nggak ada apa, anggota tubuh sebelah mati. Itu kan karena stroke, karena terjadi pecah pembuluh darah di otak sehingga sebelah mati rasa. Atau gagal ginjal, sering gitu Kak. Ada pasien itu yang menderita gagal ginjal, harus cuci darah. Ternyata setelah dirunut ke belakang, penyebabnya adalah hipertensi yang tidak terkontrol, tensi tinggi yang tidak terkontrol, seperti itu. Iya, memang seringnya seperti itu ya. Dan untuk tekanan darah ini juga nampaknya memang yang tadi diutarakan juga, memang biasanya dengan tekanan darah segini itu normal. Kayak saya misalkan dengan tekanan darah 100 itu juga masih masih bisa beraktivitas normal seperti itu. Tanpa ketahui bahwa normalnya aslinya seberapa kayak gitu ya. Oke, dan menarik sekali mitra pas pembahasan kita di pagi hari ini. Masih kami tunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Kita jeda dulu mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati.
sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masih di program Sehati, Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati Mitra Pas, yang pagi hari ini kita masih membahas mengenai bahaya hipertensi bersama dengan narasumber Apoteker Zainuri, Sarjana Farmasi, apoteker dari Apotek AM Putra Jeta, dan juga Apoteker Ati Mafuro, apoteker dari Puskesmas Wedari Jaksa 2. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang gabung lagi. Assalamualaikum. Dari Bu Fatim di Kayen. Ini mau tanya, berapa normalnya tensi darah perempuan umur 48 tahun ini? Monggo. Baik, izin menjawab ya. Jadi tensi dikatakan normal itu jika di bawah 120 per 80 mm Hg. Tapi jika sudah di atas 120, misalnya 120 sampai dengan 139, itu bisa dikatakan prehipertensi. Jadi setidaknya kita ada warning ya. Jadi kita bisa melakukan untuk pengelolaan gaya hidupnya, misalnya mengurangi garam, menjaga pola makannya, terus memperbanyak olahraga, seperti itu. Ini untuk rentan usia berapa sampai berapa tahun ini, Mbak? Semuanya ya. Secara normal harusnya walaupun usia kita bertambah, normalnya masih 120 sampai 80. Kemudian ketika yang penting masih di bawah 140. Nah, karena memang ketika terjadi penuaan, pembuluh darah kita juga mengalami penuaan, jadi elastisnya berkurang, jadi tensinya bisa juga naik. Cenderung tapi naik. Kalau pola hidup kita seimbang gitu ya, tidak akan lebih dari 140 kok. Asalkan tadi pola makan, pola hidup kita jaga, harusnya masih di bawah 140. Kalau sudah di atas 140 itu juga harus ada perubahan. Kalau perlu minum obat. Kalau tidak ya cukup perubahan pola makan dan pola hidup, lakukan dicek rutin biar kita bisa tahu tensi kita terkontrol, seperti itu, Mbak. Nah, oke, 120 minimal ya. Kurang dari itu. Berarti saya masuknya darah rendah ya. Kalau Kan tidak ada di bawah gejala, 120 ya, Mbak. Iya. kalau tidak ada gejala sih tidak apa-apa ya, Mbak. Kalau ada gejala mungkin ngantuan, kemudian kayaknya sering pusing, pusing, ya, itu lemas. salah satu gejala kurang darah. Kalau ngantuan itu kayaknya. Semua orang, Mbak. Oke, sudah ada yang gabung lagi. Ini dari Pak Aan di Trangkil. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah orang yang sudah menderita penyakit hipertensi ini dapat sembuh atau tetap menderita penyakit hipertensi seumur hidup ini? Enggak. Ya. Kalau hipertensi tadi tidak dijaga, ya bisa jadi sampai seumur hidup kita hipertensi. Yang pertama kita lakukan untuk penderita hipertensi adalah coba untuk diet garam terlebih dahulu. Coba dulu lah seminggu, 1 bulan. Nanti dengan rutin ya, ketika kita juga melakukan diet tadi, diet garam dan diet gorengan, kita juga lakukan pengecekan rutin. Jadi saya punya kasus ya, pengalaman sendiri. Itu adalah bapak itu dulu sebelum tahu itu tensinya sering 150-160. Kemudian tahun 2017 kena stroke. Tahunya kena stroke ya itu tadi, tiba-tiba separuh tidak bisa digerakkan, tapi masih bisa gerak, tapi untuk menopang tubuh sudah tidak kuat. Jadi untuk jalan tidak kuat, tapi untuk ngangkat tangan, ngangkat kaki masih mampu. Nah, ternyata terjadi pendarahan di otak. Kemudian dirawat 1 tahun, alhamdulillah sudah bisa jalan, sudah bisa. Nah, pola hidupnya kemudian berubah, mengurangi garam, tapi ya itu mengkonsumsi obat
penurun darah tinggi rutin setiap hari. Alhamdulillah sekarang terkontrol 140. Nah, itu dari 2017 sampai sekarang. Berarti kan penurunannya juga pelan-pelan. Karena peningkatannya juga sudah lama pastinya karena nggak terkontrol. Nah, untuk tadi pasien yang sudah punya hipertensi, yang pertama harus melakukan diet garam, kemudian berolahraga, diet gorengan, dan kalau perlu periksa ya, biar nanti ditentukan apakah memang perlu obat atau tidak. Seperti itu. Yang paling penting itu adalah berarti tadi diet garam dan juga gorengan ini ya. Betul Pola makan. sekali. Pola makan, karena kita tahu bahwa sekarang ini penderita hipertensi ini tidak hanya orang-orang tua, orang dengan lanjut usia, tetapi dengan usia muda juga sudah banyak yang terserang hipertensi ini tadi ya. Iya, karena memang pola makannya sekarang ini yang semakin berantakan. Lebih banyak makanan cepat saji tadi, Mbak. Betul, karena lebih praktis juga ya. Karena makanan cepat saji ini mengandung garam lebih tinggi. Padahal sepertinya rasanya juga sama aja ya. Karena kan pengawetnya itu loh, Mbak. Oh, ada pengawetnya. Oke. Nah, tadi sudah ada yang gabung via telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oh, selamat pagi, Mbak. Iya. Kula niki pripun, Mbak? Dari Bu Haja Pangati. Nggih, sikil Iya. kula niku kuandel ngoten niki. Pripun makane pripun nggih, Bu? Kok mboten bisa. Darah tinggi, Bu ya. 7 tahun, Bu, mboten saged mlampah kula niki. Darahnya berapa tensinya, Bu Haja Pangati? Ini niku kula tensi niku gangsal 100. Lima. Nah, darahnya niku 100 swidak. Terus gulanya niku gangsal 100, Bu. Oh, iya. Tensinya 160 ya, Bu ya. Nggih. Oke. Pripun Pak Dokter sakit nggih mriki sakit nggih. Oke, sudah Ibu. Nggih, sampun. Terima kasih Bu Haja Pangati. Oke, nah ini beliau ini memang sudah 7 tahun. Ini kakinya seperti apa ya? Tidak bisa jalan dan ya gulanya 500 tadi disebutkan, dan juga tensinya 160. Nah, ini bagaimana ini? Mbak, mau nggak Mbak atau Mas? Gini ya Bu, karena kita tidak tahu kondisi Ibu Haja Pangati, yang kita bisa berikan adalah tadi Bu, pola makan gitu. Kita atur pola makannya. Yang pertama tadi mulai dengan makan makanan yang misalnya direbus, kemudian itu untuk menangani tadi hipertensinya. Kemudian untuk gula juga dilakukan diet. Jadi makannya terukur, waktunya terukur, seperti itu. Kalau untuk lebih lanjut untuk penanganan pemberian obat, saya sarankan Ibu untuk periksa ke dokter. Jadi nanti bisa diperiksa antara kesehatan Ibu dengan obat yang dipilihkan. Jadi kalau untuk tidak bisa jalan karena kita tidak tahu kondisi panjenengan, mulai dari ngurangi tadi nasi, ngurangi gula. Untuk apa? Untuk menurunkan berat badan, karena obesitas, berat badan juga berpengaruh nanti ke tensi dan juga gula. Berarti selain diet garam, diet gula juga ini nampaknya ya. Iya, karena istilahnya kalau hipertensi dan gula itu adalah bapak ibunya penyakit. Bapak ibunya penyakit. Iya, Oke, sudah ada yang gabung lagi 385-877. Halo, selamat pagi. Kula niki Bu. Oh, lagi ya, lanjut ya Bu ya. Niku sampun dokter kemana-mana kok kesusahan itu. Itu dokter tertua tertinggi itu di Elizabeth sudah saya. Oh iya, oke. Dahare pripun Bu Dahare? Makannya gimana Bu? Makannya Bu? Makannya ya itu ya dibakar cukup buwinan niku kula niku kan tumbas jamu herbal yang pakis nggih. Kata 13.000 ngatosen.
Niku dipen ngurangi barang-barang malah kuwi niku gemeter metu sakit kelapa. Obatnya diminum rutin? Niku obatnya niku kados susu ngono lho, Bu. Sakeleng niku 8 doso. Saking Bu niki lho, Bu Propo. Konsumsi obat dokter atau tidak, Bu? Herbal, Bu. Tidak konsumsi obat dokter berarti? Sampun niki angger renjing nggih sampun gula, obat gula niku obat ngeri sampun kula untali. Oke. Duka nggih Bu panjenengan. Wayahe pun 7 doso kalau salah umur kula niku. Oh, 75 tahun umurnya. Oke, sampun Bu. Nggih sampun. Oke, terima kasih. Pasrah mawon Bu kula niku. Terima kasih Bu Haja Pangati. Nggih amin. Ya, semoga sehat terus ya. Ini usianya sudah 75 tahun, sudah konsumsi obat dari dokter juga. Mungkin apa ya? Olahraganya mungkin ya. Kalau olahraganya ini gimana ini? Kalau misalkan hanya duduk saja, kemudian bagaimana cara untuk berolahraganya ini? Kalau melihat usia sudah 75 tahun ya olahraganya disesuaikan. Ketika olahraganya hanya mampu ketika berjemur kemudian angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, itu juga masuk dalam olahraga ya. Jadi olahraga tidak harus kita jalan. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau tadi sudah mencoba berbagai macam pengobatan ya memang ya itu tadi kenapa hipertensi dinamakan silent killer. Karena di awal mulanya penyakit ini itu tidak bergejala. Nah, bergejala itu setelah sekian tahun menumpuk, akhirnya ya seperti tadi gulanya tinggi, tensinya tinggi, akhirnya merembet kemana-mana, sampai tidak bisa jalan. Nah, solusinya adalah tadi Bu, mempertahankan konsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian sabar Bu. Jadi ya dinikmati yang dulu pernah sehat, ya sekarang dinikmati kesehatan yang dimiliki kayak gitu. Iya, berarti mungkin mau menambahkan monggo. Mungkin mau menambahkan untuk konsumsi obatnya ya. Jadi kalau bisa obatnya dikonsumsi secara rutin, secara teratur. Terus coba aturan pakainya tadi sudah benar atau belum. Jangan-jangan yang seharusnya diminum 2 kali sehari karena sudah tua kan kadang malas ya minum obat ya. Jadi atau lupa mungkin bisa jadi kan. Nah itu mungkin bisa diperbaiki aturan minum obatnya. Obat dari dokternya ya. Ya, obat dari dokternya. Oke, tadi Bu Haja Pangati. Ada juga yang bergabung dari Pak Darwinto di Perumnas Winong. Setiap pagi ini Pak Darwinto sudah tensi. Tensinya 127/79 itu baik apa tidak ya? Oke, nanti Pak Darwinto dijawabnya setelah jeda ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Masih di Sehati Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati Mitra Pas. Pagi hari ini kita masih membahas mengenai bahaya hipertensi ya. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Tadi sebelum jeda ini sudah ada Pak Darwinto yang ada di Perumnas Winong yang bergabung setiap pagi sudah tensi, dan ini mesti 127/79 itu baik atau tidak, dan usianya ini 70 tahun sekarang.
jalannya sulit, diawali kepalanya muter-muter dan muntah. Dibawa ke rumah sakit udah 4 bulan ini, kemudian bisa jalan pakai crack. Nah, dengkul atasnya sakit kalau untuk berdiri dari duduk. Ini bagaimana ini? Monggo Mas Zainuri. Oh iya, kalau untuk tensi 127 tadi Pak, itu normal gitu. Jadi untuk tensinya normal. Kemudian untuk gejala-gejala yang lain perlu diperiksakan lagi. Kalau gejala kepala sering muter, kemudian rasa mual muntah, itu mungkin mirip gejala vertigo. Tapi untuk pastinya memang harus dilakukan cek. Kemudian untuk tadi lutut yang sakit juga perlu ditelusuri lagi. Sakitnya ini karena apa? Karena di sendi lutut itu ada tulang lunak ya. Memang pada usia lansia tulang lunak ini menipis sehingga gesekan antar tulang ketika digerakkan itu sakit. Kemudian untuk menumbuh juga sakit. Nah, jadi perlu dicari apakah penyebabnya itu atau penyebabnya yang lain gitu. Jadi nanti penanganannya juga berbeda sesuai dengan kondisi pasien. Oke, jadi untuk darah ini normal ya, 127/79. Oke, Mbak Ati mungkin mau menambahkan? Sudah cukup. Cukup ya. Sudah ada yang gabung lagi, ini dari Ibu Nila di Juwana. Jika keluarga ada yang mengalami hipertensi, ini apakah keturunannya ini juga pasti mengalami hipertensi ini? Ini apakah penyakit keturunan juga ini untuk hipertensi ini? Secara genetik bisa jadi itu menurun, tetapi faktor terbesar dari keturunan itu adalah pola hidupnya. Jadi tadi disebutkan tadi, ketika misalnya ibu masak untuk satu keluarga, yang menikmati garam itu kan bukan hanya yang masak, tetapi anak suaminya juga ikut menikmati garam tersebut. Jadi kenapa keturunan itu disebutkan tadi? Ya tadi salah satunya adalah pola dari keluarga konsumsi garam tadi. Ya. Karena memang satu keluarga makannya sama, jadinya memang turun-temurun ya karena itu masakan itu tadi ya. Ini juga ada yang komentar 720, ini peran istri untuk mengatur menu dalam keluarga sangat dominan guna menghindari hipertensi. Ini benar ya berarti? Betul sekali. Oke, karena waktu kita terbatas, mungkin untuk closing statement di pagi hari ini, monggo dari siapa dulu? Mbak Ati dulu monggo. Ya. Kalau dari saya cukup satu kata ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, mencegah tadi bisa dengan pengelolaan pola makan, pola hidup seperti tadi yang sudah disebutkan. Oke, setuju. Monggo Mas Zainuri Ya, untuk closing statementnya. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika itu saya pernah tes tensi, ternyata tensi saya 160. Setelah saya runut-runut, ternyata konsumsi sate saya berlebihan. Nah, dari sini saya juga menyimpulkan bahwa selain makanannya juga cara mengolahnya yang harus diperhatikan. Aslinya daging kambing, apalagi sebentar lagi adalah kurban Idul Adha ya, daging kambing itu sehat. Tetapi ketika cara mengolahnya yang tidak sehat, itu seperti di gulai ya, itu dicampur sama jeroan dan lain-lain dengan santan. Kemudian satenya dikasih kecap yang banyak. Kecap itu sudah asin, ada pengawetnya. Jadi selain tadi makanannya yang juga cara mengolahnya. Jadi semua itu harus diperhatikan. Jadi makanannya yang sehat, kemudian juga cara mengolahnya dan makanannya yang baik. Oke, jadi stop menyalahkan kambing dan Betul kawan-kawannya sekali. ya. Saya terutama pencinta kambing. Kalau makan sate ya enggak usah banyak-banyak kecap. Oke, harus dijaga yang pasti ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung dari sahabat tadi Bu Nila yang ada di Juwana juga ya. Terima kasih juga untuk narasumber kita di pagi hari ini ada Mas Zainuri dan juga Mbak Ati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mitra Pas untuk Anda yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Semoga bermanfaat pembahasan kita di pagi hari ini. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama Sehati, Sehat
bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Sampai jumpa di talkshow berikutnya.